Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Aprianti Wanendure. Saya dari kampus Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi D3 Kesehatan Gigi. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini guna mendengar penyuluhan atau edukasi yang saya bawakan. Baik, materi yang saya bawakan di sini adalah kesehatan gigi bagi ibu hamil. Jadi, kadang rongga mulut ibu hamil itu mempengaruhi kondisi bayi yang dikandungnya. Jika seorang ibu hamil menderita infeksi periodontal pada saat hamil, akan memiliki resiko lebih besar untuk melahirkan bayi dengan rendah atau mengalami kelahiran prematur. Baik, ibu-ibu di sini bisa lihat gambar di sini. Jadi, jika ibu-ibu mengalami infeksi periodontal atau infeksi pada gusi, ibu-ibu akan mempengaruhi kelahiran prematur, dan ini contoh kelahiran prematur atau contoh bayi yang lahir secara prematur. Jadi ibu-ibu harus menjaga kesehatan gigi agar tidak terjadi kelahiran prematur atau berat badan bayi kurang ideal. Yang kedua itu tujuan menjaga kesehatan gigi pada saat hamil. Yang pertama itu meningkatkan penyerapan nutrisi oleh tubuh. Dengan gigi yang sehat, kita dapat mengunyah makanan dengan lebih baik sehingga memaksimalkan penyerapan nutrisi yang tidak terkandung dalam makanan oleh tubuh. Yang kedua itu baik, tujuan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut pada saat hamil itu, yang pertama itu meningkatkan penyerapan nutrisi oleh tubuh. Dengan gigi yang sehat, kita dapat mengunyah makanan dengan lebih baik sehingga memaksimalkan penyerapan nutrisi yang terkandung dalam makanan oleh tubuh. Baik, jadi tujuan menjaga kesehatan gigi dan mulut itu adalah untuk menjaga gigi kita agar tetap sehat sehingga tidak terjadi infeksi periodontal pada gigi kita. Nah, ini tujuan menjaganya itu harus rajin mengkonsumsi buah seperti di gambar di atas ini. Jadi ibu-ibu itu harus rajin mengkonsumsi buah agar bisa membuat gigi kita ini menjadi lebih sehat. Yang ketiga itu manfaat kesehatan gigi dan mulut bagi ibu hamil. Yang pertama itu mencegah kehilangan gigi dan memperpanjang umur gigi Anda. Yang kedua itu karies yang tidak diobati atau penyakit gusi yang parah dapat menyebabkan kehilangan gigi. Yang ketiga itu dengan merawat gigi dan menjaga kesehatan gusi gigi Anda untuk waktu yang lebih lama. Jadi ketika kita tidak menjaga kesehatan gigi kita dengan baik, gigi kita akan tanggal, atau yang biasa orang bilang itu gigi kita ompong atau gigi jatuh. Nah, pada saat gigi kita jatuh itu, ibu-ibu akan tidak pede, tidak pede untuk bercerita. Foto saja tidak mungkin harus keluar gigi, karena giginya itu depannya itu tidak ada toh. Jadi ibu-ibu tidak pede begitu. Nah, yang kedua menjaga kesehatan gusi. Jadi ketika kita tidak menjaga kesehatan gusi, kita akan merasa tidak nyaman ketika kita berbicara dengan orang. Ketika kita mendekat dengan orang itu, kita akan merasa minder karena gusi kita kalau terjadi peradangan itu akan bau dan mengganggu sekali saat kita bercerita dengan orang lain atau berinteraksi dengan orang lain. Nah, yang berikut itu cara menjaga kesehatan gigi pada ibu hamil. Yang pertama itu menyikat gigi 2 kali sehari. Nah, ibu-ibu di sini pasti tahu cara menyikat gigi yang baik dan benar itu 2 kali sehari. Nah,
Cara menyikat gigi yang baik dan benar itu pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Tujuan menyikat gigi pagi sesudah makan itu untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel pada gigi. Dan yang untuk menyikat gigi pada malam itu sebelum tidur itu untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang kita makan itu agar tidak terbawa pada saat kita tidur. Yang kedua itu menggunakan sikat gigi dengan bulu yang lembut. Jadi, ibu-ibu di sini harus menggunakan sikat gigi yang bulunya lembut. Dan tujuan menggunakan sikat gigi yang lembut itu, nah, ketika kita menyikat gigi dan gigi kita itu dan sikat gigi kita itu terasa kasar, maka akan merusak gusi. Nah, ketika gusi kita terluka, maka kita akan kewalahan atau kesusahan pada saat mengunyah makanan atau pokoknya mengunyah sesuatu itu akan merasa kewalahan karena gusi kita yang terluka itu. Yang ketiga itu makan makanan yang berserat atau mengandung air dan serat. Iya, yang ketiga itu ibu-ibu mereka harus rajin mengkonsumsi buah seperti buah-buah yang mengandung serat itu seperti apel, jeruk. Dan ketiga, jangan ibu-ibu berpikir kita beli buah ini harganya mahal sekali. Jadi ketika ibu mereka tidak ada uang dan ingin makan buah, ibu-ibu bisa makan buah pepaya, buah jeruk. Nah, itu saja. Sekian materi yang saya bawakan. Apakah ibu-ibu mereka ada pertanyaan? Maka saya akan evaluasi penyuluhan saya. Jadi pada saat kita hamil dan kita tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut kita, itu akan mempengaruhi kondisi mengandung. Nah, jadi saran saya, ibu-ibu harus rajin menyikat gigi 2 kali sehari. Ibu-ibu juga harus banyak mengkonsumsi buah yang berserat agar tidak yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.